Perkenalkan, nama saya Nurul Kamaria Rasyida Fitra Gifari dengan NPM 111881215. Saya dari kelas 3 FA5. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi kuliah. Hai, jadi di sini aku mau menjelaskan salah satu materi mata kuliah saya, yaitu kimia medisinal yang berjudul tentang target messenger. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kimia medisinal itu apa? Yap, kimia medisinal yaitu disiplin ilmu berbasis ilmu kimia yang melibatkan aspek biologi, medis, dan farmasi. Dan kimia medisinal juga berfokus pada penemuan, desain, identifikasi, dan preparasi senyawa-senyawa yang aktif secara biologis. Kalian tahu nggak sih bagaimana cara kita menentukan target kerja obat sebelum kita mendesain suatu obat? Jadi sebelum kita mendesain suatu obat, kita harus menentukan penyakit apa yang akan kita obati dan pada target molekul mana yang akan kita capai. Jadi, sebelum kita menentukan target kerja obat, kita harus melakukan beberapa pendekatan terlebih dahulu. Nah, di pendekatan yang pertama ini ada pendekatan sistem fisiologis. Di pendekatan sistem fisiologis ini terbagi menjadi 10 klasifikasi, yaitu 1. Sistem kardiovaskuler, endokrin, dermatologis, gastrointestinal, genitourinaria, hematologis, imun, muskuloskeletal, saraf, dan sistem pernapasan. Menentukan target kerja obat dengan pendekatan fisiologis ini bersifat top down. Yang dimaksud top down itu dari atas ke bawah. Berarti kita harus menelusuri mulai dari mana penyakitnya hingga proses molekular dan biokimia yang terlibat pada perkembangan penyakit tersebut. Akan tetapi, pendekatan secara fisiologis ini kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama ketika kita akan mendesain suatu obat. Jadi kita harus mencari jaringan dari ribuan jaringan, bukanlah hal yang mudah. Selanjutnya, pada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan proses patologis. Di pendekatan proses patologis ada 10 klasifikasi yang dapat disingkat dengan kata TIN, yaitu traumatik, toksik, hemodinamik, hipoksik, inflamasi, infeksi, neoplastik, nutrisional, developmental, dan degeneratif. Selanjutnya, target kerja obat dibagi menjadi 2, yaitu target messenger dan non-target messenger. Yang pertama ada target messenger. Di dalam target messenger ada 3 reseptor, yaitu 1. Reseptor neurotransmitter, hormon, dan reseptor imunomodulator. Ketiganya ini termasuk ke dalam molekul protein. Kalian tahu nggak sih neurotransmitter itu apa? Jadi, neurotransmitter yaitu messenger target kimia yang menyampaikan informasi listrik dari satu neuron ke neuron terdekatnya. Ketiga messenger target ini yaitu neurotransmitter, hormon, dan imunomodulator harus berikatan dengan reseptornya. Pengikatan pada ketiganya ini dapat diblok oleh adanya antagonis. Hal ini mendasari mengapa reseptor pada messenger dipilih sebagai target kerja, karena messenger dapat dimanipulasi untuk penyakit dan tujuan tertentu dengan senyawa antagonis tersebut. Kalian tahu juga nggak sih di dalam neurotransmitter itu ada apa aja? Jadi, di dalam neurotransmitter terdapat asetilkolin yang reseptornya bernama kolinergik. Yang kedua ada norepinefrin, reseptornya disebut adrenergic. Dan yang ketiga ada dopamin, reseptornya bernama dopaminergic, dan lainnya. Messenger yang kedua yaitu hormon. Di dalam hormon terdapat hormon steroid dan reseptornya contohnya estrogen, progestin, adrenal, dan androgen. Kebanyakan dari hormon steroid ini adalah hormon kelamin. Yang kedua ada hormon peptid
dan reseptornya. Contohnya neurohormon pituitari, oksitosin, dan vasopresin. Messenger yang ketiga yaitu imunomodulator. Jadi, di dalam imunomodulator terdapat imunosupresan dan imunostimulan atau imunomodulator. Berikutnya yaitu non-messenger target atau calon target kerja obat tetapi bukan tempat kerjanya messenger. Non-messenger target bisa berupa struktur sel endogen. Di dalam struktur sel endogen terdapat komponen membran sel, ada kanal ion, protein membran. Kemudian setelah melewati membran sel terdapat organel sitoplasma. Di dalam organel sitoplasma terdapat mitokondria, retikulum endoplasma, dan yang paling dalam dari sel yaitu ada inti sel. Di dalam inti sel terdapat replikasi, transkripsi, dan translasi DNA. Selanjutnya, di dalam non-messenger target terdapat makromolekul endogen. Makromolekul endogen berupa protein, lipid, dan karbohidrat. Yang ketiga, ada patogen eksogen. Patogen itu penyebab penyakit, dan eksogen itu berasal dari luar tubuh. Jadi, patogen eksogen yaitu penyakit yang berasal dari luar tubuh. Patogen eksogen bisa berupa mikroba, baik bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Ini merupakan kelompok mikroba. Ada juga yang berasal dari toksin lingkungan, bisa berupa toksin kimia, biologi, ataupun radiasi. Gimana nih menurut kalian video yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Semoga video yang saya sampaikan sudah cukup jelas ya dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-share ke seluruh teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!